Ratu serius bangun kerajaan migas dan sekarang dia mau akuisisi 100% saham operator blok migas di Selat Madura. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Ya, hari ini IHSG menguat 0,5%, tutup di 7092,47. Sempat naik ke atas 7109, hanya 7127 sih ya. Dan ya hari ini meskipun cenderung lebih ke doji sih candlenya hari ini, tapi higher low. Mencoba keluar dari area atau range inside bar yang kebentuk sejak beberapa hari yang lalu. Jadi kesimpulannya IHSG ada peluang rebound menuju 7200, 7300-an ya. Tapi ini akan beda cerita kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini nih ya, sampai turun breakdown 6877, maka ya arahnya 6600, 6,5 lagi tuh ke sono lagi. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya dipasang. Entah itu dipakai lah ya, dijalani, entah itu mau pakai trailing stop loss, take profit dipasang, boleh, mau jemur langsung boleh, jemur antri boleh, atau mau pantengin eksekusi manual ketika harga udah nyampe juga nggak masalah. Yang penting gimana caranya bisa tereksekusi dengan baik sesuai trading plan dan nggak telat, nggak ketinggalan aja gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya yang jelas biar nggak terlalu lama ini video ya. Saham pertama ada Mina lagi ya, emang kasih cuan lagi sih tadi pagi dibahas si Minanya itu di sekarang tanggal 6. Oke, tadi itu di sekitar 380. Kok 380 ya? Ya, 380, dari 384, 382, 380, 378 gitulah. Tadi kita waktu ngebahas di live trade sesi 1, range harganya di situ tuh. Kemudian sempat naik sampai ke 404. Entah pada kejual atau enggak, tapi yang jelas mestinya sempat jualan tuh paling enggak 400 atau 398, 396 dan udah lumayan cuannya gitu kan. Karena strateginya cuma buat fast trade doang. Kemudian nyamperin lagi 380, 378 dan naik lagi ke 404. Jadi dan tutup di 390. Jadi buat yang tadi mungkin ngantri di 380 atau 378 sampai sekarang penutupan misalnya belum dijual ya masih ada cuannya, tinggal pasang trailing stopnya aja atau update stop loss di 386 itulah ya. Mudah-mudahan besok masih bisa ke atas, tapi ya amanin dulu posisinya lah pakai trailing stop atau update stop loss. Happy cuan Mina. Next, padi. Ini juga tadi pagi kita spill padinya itu di sekitar 127, 126 ya. Kemudian sempat naik sampai ke 132. Dari kemarin sebenarnya kita udah bahas padi incer area 130-an. Karena di sini ada setup dan area target pertamanya ada di 132. Ya, tadi lunas disamperin. Buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum ya mudah-mudahan nggak nyangkut gitu ya. Happy cuan padi karena tadi strateginya cuma buat fast trade, mestinya sih udah dijual dan lumayan. Kemudian yang ketiga dari MPC. Nah, ini lumayan juga meskipun hari ini tutupan di 2280. Tadi pagi waktu live trade sesi 1 di spillnya itu di sekitar 2290, 2290. 2300 ya, anggap aja dapat di 2300 atau 2310 gitu ya. Kemudian sempat naik sampai ke 2470 dan tadi juga sempat dibahas 2400-an itu sangat wajar kalau misalnya dijadikan untuk area TP. Mestinya udah TP tuh dan mestinya juga udah exit dalam posisi cuan gitu ya. Happy cuan IMPC. Kecuali ntar IMPC-nya berhasil breakout 2500-an, maka ya peluang untuk naik ke atas 3000 jadi makin gede. Tunggu aja itu. Kita tunggu dulu aja ke atas 2,5 dulu maksudnya. Sementara sekarang tradingin
fast trade dulu aja gitu ya. Next, kita bahas stock IDS kemarin ada 3. Yang pertama BKSL. Kemarin strateginya ngantri di 103 sih, dan buat yang baru pasang order 103 beli itu kemarin atau tadi pagi sebelum market buka, ya nggak dapet barang karena hari ini low-nya cuma nyampe 106 dan naik lunas 116. Nah, buat yang udah punya barang dari beberapa hari yang lalu, entah 110, 108 atau sedikit di bawahnya, tadi udah sempat dibahas, boleh TP dulu karena 116 masih memungkinkan jadi area resisten gitu ya. Dan mudah-mudahan pada TP udah pada jualan, udah TP happy cuan gitu ya. Next, CDIA. Di CDIA strateginya ngantri 1075, sebenarnya 1040, 1075 dan 1015. Tiga-tiganya belum disamperin karena luar ini baru 1150. Besok masih bisa dipantau lagi ini si CDIA-nya ya. Next ada TOTL. Buat yang ngantri di 1235 dapat barang mestinya, cuman kemarin strateginya itu tertulisnya di 1205, 1210. Stop loss di 1150. Jadi buat yang masih pengen ngantri di 1205 ya nggak apa-apa, ngantri dulu. Buat yang udah punya barang karena dapat barang di 1235 ya nggak apa-apa, di hold dulu juga. Selama nggak ke bawah 1155 ya, ini masih aman lah disimpan gitu ya. Lanjut kita bahas si Ratu nih. Nah oke, jadi gini. Jadi PT Raja Energi Cepu Tbk atau kode sahamnya Ratu gitu ya. Emang diberitain di sini, saya ambil sumbernya dari kanal market.business.com situ. Nah ini sih detailnya bisa kalian baca sendiri nanti ya. Ringkasannya atau singkatnya, sedikit risamnya tuh, jadi Ratu dikabarkan bakal akuisisi 100% saham SMS Development Limited. Nah ini mesti nyontek saya namanya. SMS Development Limited. Nilai transaksinya itu gede nih, 141 juta US dollar. Jadi sekitar 2 triliunan ya. Ya koreksi saya kalau saya salah di kolom komen. Kemudian SMS Development ini itu dia punya 20% kepemilikan Husky CNOOC Madura Limited atau ya disingkat HCML gitu ya. Nah, dia ini operator blok migas di Selat Madura. Jadi ada operator, jadi artinya itu si Ratu ambil alih 100% SMS Development, itu berarti Ratu otomatis punya exposure atau punya punya exposure, punya si produksi migas aktif gitu ya, punya aset yang dia produksi migas aktif, udah aktif si sama migasnya ini, si apa namanya blok migas. Nah mau bilang blok aja susah, blok migasnya ini udah aktif. Jadi Ratu nggak perlu lagi eksplorasi, Ratu nggak perlu keluarin duit lagi buat eksplorasi gitu kan, nggak perlu ini bukan proyek masa depan, nggak perlu nunggu lagi proyeknya nih jalan, karena udah jalan, karena aset ini aset yang udah jalan gitu ya. Nah sekarang yang mau dilihat selanjutnya adalah dari sisi teknikalnya, oke nggak buat retail trader yang atau retail investor yang budiman nih. Retail yang budiman udah oke nggak kalau misalnya langsung beli sekarang, atau ada level-level yang perlu dipantau, itu di berapa aja. Kita sekarang lihat dari sisi teknikalnya ini si Ratu. Nah, Ratu kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ya, memang harganya cenderung turun dari Desember sampai sekarang. Kemudian kalau persempit lagi dari Februari sampai sekarang, bisa dibilang sideways. Range-nya cukup lebar dari 4200 ke 7900-an, 8000 lah gitu ya. Sekarang lagi ada cenderung di tengah-tengah cenderung agak atas. Tapi yang menarik adalah waktu pertama gini, waktu dia drive naik tuh sini, waktu harganya naik sejak low Maret sampai bikin puncak di bulan April tuh volumenya juga naik. Kemudian waktu terkoreksi ya, volumenya turun. Waktu terkoreksi volumenya turun. Nah, kemudian di sini ada gap dan udah ditutup. Kemudian kalau misalnya
udah punya barang, ya udah tinggal di hold aja. Level yang dipantau adalah sini nih, di area yellow kemarin ini penting dipantau sih, 5.800 tuh. Kalau sampai di breakdown, maka nggak ada salahnya nungguin 5.200 ke bawah, 5.200 dan 4.670 ya, area yang pernah masuk ke dalam list stock ideas di beberapa bulan yang lalu dan udah kasih cuan karena udah nyampe target TP1 juga di 7.400. Itu sih. Kalau dari setup, ini setup udah kebentuk dari Februari yang lalu. Target TP1 udah disamperin, kemudian turun ke area beli lagi, nyampe target TP1 lagi. Sekarang yang perlu dipantau adalah 5.800 ini nih, di breakdown nggak? Kalau enggak, berarti aman buat yang udah punya barang. Mudah-mudahan bisa langsung lancar menuju ke 7.000-an paling enggak. Nah, kemudian di atasnya, sedikit di atasnya, area-area ini juga perlu dipantau. Berapa tadi angkanya? 6.700 lah ya. Ketika udah berhasil breakout 6.700, ini jadi lebih menarik sih ratunya. Karena kalau kita lihat perspektifnya, kita persempit dari puncak April ke sekarang gitu kan, ada zigzag lower high lower low kan, jadi lihatnya cuma segini aja nih, zigzagnya lower high lower low, cenderung downtrend minor lah kita anggap. Dan ketika udah berhasil naik ke atas 6.700, maka bisa dibilang downtrendnya selesai, karena peluang untuk lanjut naik lebih tinggi, itu lebih besar itu ya. Jadi kesimpulannya, buat yang pengen beli, mau nggak mau stop lossnya di bawah 5.800 buat yang pengen beli ataupun udah punya barang ya. Buat yang udah punya barang ya, selama nggak turun, tutup di bawah 5.800, masih aman di hold, mudah-mudahan masih bisa ke atas. Yang pengen beli mau ngantri di 600-an boleh, mau langsung beli juga. Yang penting resikonya sangat diterima, nggak kegedean kalau stop loss di 5775 atau lebih bawah closingnya ya, bukan cuman harganya sampai situ, tapi closingnya misal di 5775 atau 5750 atau lebih bawah. Nah itu berarti gagal kena cut loss. Nah kalau kegedean, stop loss di situ kegedean dengan harga beli di area sekarang, yang ngantri aja 600-an, itu nggak masalah. Itu sih ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Targetnya, target TP1 di 7.400 lagi dari setup yang udah kebentuk. Kemudian kalau ini bablas lagi nih, 7.900-nya berhasil dibablas, maka mudah-mudahan lancar ke 10.000, paling enggak ke target TP2 nih ya, 9375 9400. Itu ratunya. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama Bridge. Oke, Bridge posisi harganya sih ini menarik ya. Kalau kita lihat di weekly, monthly dulu lah, ini ada area yang memang memungkinkan jadi resisten, tapi area ini lebar. Nah yang perlu perhatiin sekarang ini adalah, kalau kita lihat di sini, ini ada ya benar, di sini ini ada fair value gap tuh ke situ, dan sementara masih jadi resisten. Jadi mudah-mudahan nggak lagi nyangkut parah ya. Kalau misal lagi pengen beli 1.800 ke bawah lah, kita coba intip intraday-nya, cari area-area belinya ya. Kita cari area-area belinya itu bisa ketemu di sinilah, 17.90 ke bawah, itu masih menarik jadi area beli dengan konsekuensi atau stop loss-nya jika turun dan tutup di bawah 17.35. Tapi targetnya juga nggak terlalu banyak ya. Targetnya sih ya ambil area 1915, 1920 ya, 1900-an itu targetnya situ dulu. Tapi begitu dia udah berhasil breakout, tutup, stay bertahan di atas 1870, ada kemungkinan memang reboundnya lebih tinggi, tapi juga nggak menutup kemungkinan nge-swing dulu ke bawah. Jadi nggak perlu terlalu FOMO kalau posisinya kayak sekarang sih. Kalau pengen beli sekarang ini,
harga terdekat sekarang ya 1800 ke bawah, 1790 ke bawah gitu lebih oke. Stop loss kalau tutup di bawah 1735. Yang udah punya barang juga, maksudnya misal beberapa hari yang lalu beli gitu ya, masih pengen hold, stop lossnya yaitu kalau tutup di 1730 atau lebih bawah. Target incer 1900 dulu gitu. Nggak incer target muluk-muluk dulu, mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Next, yang kedua ada Bumi. Si Bumi sebenarnya pembahasannya nggak terlalu berbeda karena masih di dalam range yang sama dari beberapa bulan yang lalu ya, yaitu range sideways dari 198 sampai 306. Sekarang di tengah-tengah cenderung ke bawah sih. Ya kalau saya dari posisi yang pengen beli Bumi, paling nggak 220 ke bawah milih areanya. Kenapa? Karena stop lossnya mau nggak mau di bawah 198. Gitu aja sih. Sementara ini si Buminya. Dan warning pertama tuh kalau ternyata dia breakdown 216, tutup di bawah 216 tuh ya, hati-hati karena ada kemungkinan ngetes 200. Kalau sampai dilanjutin tutup di bawah 198 ya udah deh, nonton dulu aja gitu. Saya akan pilih nonton dulu aja gitu. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa ke 250 atau ngetes 260-an lagi ya. Tapi ya itu tadi, hati-hati ketika breakdown tutup di bawah 216. Next, GPRA. Si GPRA sebenarnya ini menarik juga, areanya juga sekarang ini lagi ngerespon area-area yang ya cukup menarik lah. Itu ya. Ini area ini nih, membal. Saya bilang bullish engulfing meskipun shadow yang kebentuk dari candle hari ini cukup panjang, meskipun nggak lebih panjang dari bodinya ya, nggak lebih gede dari bodinya. Jadi kalau misalnya ini naik, area yang diwaspadai pertama adalah sekitar 120. Masih memungkinkan banget di situ jadi area resisten ya. Jadi ketika punya barang, mungkin beli kemarin atau tadi pagi floating profit, pasang trailing stop atau pengamannya gitu ya, siap-siap jualan ketika besok lanjut ngegas deket-deket 120. Kalau kita ngitung setup, ada sebenarnya, kita bisa hitung di sini setupnya. Nah, target TP1 juga udah disamperin 122 127 range-nya. Jadi ya area 120-an ini masih memungkinkan jadi resisten, kecuali dia bisa stay kali ya di atas 124, maka peluang untuk lanjut ke 140-nya jadi lebih gede gitu. Kurang lebih gitu ya. Dan berikutnya ada Yata. Oke. Yata masih anteng di atas 80 ya. Buat yang minat atau pengen beli Yata, ya saya sih pilih 79 ke bawah area belinya dengan stop loss di bawah 72 tutupannya tapi ya. Dan ada tender offer sukarela yang ditawarkan di harga 99 tuh. Jadi ya kasarnya buat ini, asumsinya buat yang udah punya barang dan nggak pusing, nggak dan ikutan tender sukarelanya ya, ya udah ada cuan sebesar itulah spreadnya dari misalnya 80 atau 81 ke 99. Tapi kalau misalnya baru mau beli, saya akan pilih area 79 ke bawah. Sempat dites di beberapa hari yang lalu, pekan lalu kali ya, tanggal 28, kemudian membal. Dan buat yang udah punya barang kemudian masih pengen hold selama nggak tutup di bawah 72 ya, ini masih oke-oke aja di hold. Mudah-mudahan masih bisa membal lagi tuh, mudah-mudahan bisa membal lagi, ngetes 92 lagi gitu ya. 92 masih jadi resisten nih, ini jadi resisten 91 92 lah ya, masih jadi resisten karena belum ada satupun candle yang berhasil tutup di atas 92 sejak Februari 2026 sampai sekarang gitulah. Dan kalau ini di break out, bisa dianggap ini inverse head and shoulder juga, ini pundak kiri, ini kepala, ini pundak kanannya gitu kan. Jadi kita juga bisa hitung target teoritisnya selebar pattern. Targetnya kira-kira ya target full cycle dari setup yang dibentuk 110 120-an.
Itu ya tanya next. TPIA. Oke, TPIA kepentok area resisten nih. Area gap yang masih direspon jadi resisten 2 kali plus hari ini. Hari ini reject setelah naik sampai ke 6700, berarti memang area 6700 masih direspon jadi resisten. Dan buat yang udah punya barang ya pasang trailing stop aja gampang. 6150, 6050 gitu boleh trailing stopnya di situ. Buat yang baru mau beli yang ngantri. Ngantrinya di mana? Coba tunggu 5500-an. Siapa tahu disamperin tuh ya. Kan lumayan nggak terlalu jauh jadi stop loss ya. Kalau misalnya lebih bawah sebenarnya saya lebih serak area 4550-an sih. Dan 4200-an stop loss, jadi nggak terlalu lebar di bawah 3910, di 3900 atau lebih bawah dikit itu. Kemudian berikutnya ada coin mulai jalan, tapi tadi masih kepentok area 1330-an, masih direspon jadi resisten ya, karena memang dari perjalanan dia turun sejak puncak April tuh sekitar harga sempat tanda kutip berhenti gitu ya, kayak berhenti gitu atau nge-slow dikit di 1330-an, kemudian lanjut turun lagi ya. Wajar kalau masih direspon jadi resisten. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil breakout 1380, yang mana berarti kalau kita lihat perjalanan harganya segini doang, nah ketika naik atas 1380 kan ini ada downtrend ya, downtrendnya selesai, ada peluang naik lebih tinggi, mudah-mudahan lancar ke 1545, 1550 gitu kira-kira. Next, udah sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis 7 Mei 2026. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama Indi. Oke, Indi menarik nih. Hari ini inside par pattern melemah 1,3% memang. Ya, yang menarik adalah waktu dia membal, setelah dia terkoreksi ya, kan bikin puncak di Maret kemudian terkoreksi, terus dia membal. Nah, membalnya ini dia memang belum naik ke atas 4070 sih. Cuman waktu dia terkoreksi kemarin juga nggak turun ke bawah 3410. Membal lagi nih. Anggap aja sideways. Kalau perspektifnya kita persempit cuman segini, ya udah range-nya antara 3510 sampai puncaknya itu di 4050. Nah, strateginya Indi sekarang kan lagi ada di tengah-tengah range sideways kecil ini ya. Geser ke time frame intraday-nya. Ngantri 3700, stop loss kalau tutup di bawah 3510. Targetnya kita incer 4200-an gitu ya. Kemudian saham kedua AMRT hari ini menguat 5,6% kalau ini. Kemudian ada bullish divergence, cuman belum breakout neckline. Neckline-nya ada di masih di 1535, 1570. Dan ini jadi ada setup dengan tutup di 1520 hari ini. Dan menarik nih setupnya buat yang minat beli AMRT, belum punya barang, ngantri boleh 14.15. Stop lossnya kalau tutup di bawah 13.05 dan target TP1 ada di area gap ini nih ya, 16.55. Mudah-mudahan sih disamperin 14.15 kemudian membal lancar ke 16.55. Kemudian berikutnya ada Archie. Oke, Archie ya. Archie hari ini menguat 5,7%. Nah, ini tiga candle yang terakhir jadi pola candle yang menarik gitu. Dan kemarin waktu turun ternyata dia juga enggak ke bawah 1490, enggak di breakdown nih, kemudian membal. Sebenarnya simple ini si Archie-nya, selama ya stop lossnya kalau tutup di bawah 1490 aja. Tapi untuk memperkecil resiko atau mempersempit stop lossnya, memperpendek jarak stop lossnya, strateginya ngantri aja di ya 1560, 1565 tuh boleh lah. Stop loss ya itu tadi ya, kalau tutup di bawah 1490. Targetnya kita incer 1710 ya, target TP1 dari setup yang udah kebentuk nih, belum dites. Bahkan kemarin waktu naik
bikin puncak di bulan April cuman 1700 doang, kemudian ada rejection lanjut turun gitu ya. Next, Cimori. Oke, Cimori ada double bottom nih. Blue Divergence juga, ada setup juga, ada CB1 yang kebentuk. Cakep nih, hari ini naik menguat 3,6%, tutup di 3870. Buat yang minat belum punya barang, area belinya tuh ada di 4590, 4450 dan 4320. Boleh ngantri atau pasang order beli di ketiga level yang tadi disebut, salah dua atau salah satu doang boleh, misal di 4450 doang juga nggak masalah. Stop loss tetap sama kalau turun dan tutup di bawah 4200, dan targetnya incer 5000, 5100-an gitu ya. Itu tadi 4 sambilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.